Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrido dengan kode NIM 200513634. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih perkembangan bahkan sampai keruntuhan dari kerajaan Ternate dan juga kerajaan Tidore. Langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan membahas kerajaan pertama, yaitu adalah kerajaan Ternate. Di awal abad ke-13, Pulau Ternate mulai dikunjungi oleh para pelancong-pelancong dan para pedagang. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari daerah Halmahera. Pada mulanya, di Ternate terdapat 4 kampung yang tiap kampung dipimpin oleh seorang mamole atau kepala marga. Merekalah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang dari segala penjuru untuk mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin bervariasi dengan bermukimnya pedagang Jawa, Arab, Tionghoa, dan bahkan Melayu. Karena perdagangan semakin ramai, ditambah bahaya yang sering datang daripada para perompak, maka atas inisiatif Mamole atau kepala marga, guna memimpin Tabona diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pimpinan tunggal sebagai raja. Tahun 1257, Mamole Chico, pimpinan Sampalu, terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau raja pertama dengan gelar Bab Marsyah Malamo, di mana beliau memimpin dari tahun 1257 sampai 1272. Kerajaan Gapi atau kerajaan Ternate ini berpusat di kampung Ternate, yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai Gamlamo atau kampung besar. Semakin besar dan populernya kota Ternate sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayah sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia, khususnya Maluku. Tidak ada catatan yang mengatakan kapan awal masuknya Islam itu ke Ternate sendiri. Namun, Kolono Marhum merupakan raja Ternate pertama yang memeluk agama Islam setelah mendapat petunjuk dari ulama Islam asal Minangkabau, Datu Maula Hussein, salah seorang murid dari Sunan Giri yang datang ke Ternate pada tahun 1465 Masehi. Jika kita ambil keterangan di atas untuk sebagai rujukan dan bahan referensi, maka bisa dikatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan oleh ulama dari Melayu dan Jawa. Tapi berdasarkan dari sumber dari M. Saleh Putu Hena yang didasarkan pada tradisi lisan, pedagang Arablah yang menyebarkan Islam di Maluku, yaitu Syekh Mansur, Syekh Amin, dan Syekh Umar. Pada masa pemerintah Sultan Bayanullah tahun 1500 sampai 1521, Ternate semakin berkembang. Rakyatnya diwajibkan berpakaian secara Islami. Teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari orang Arab dan Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Pada masa ini pula datang orang Eropa pertama di Maluku, yaitu Ludwig de Bortomo pada tahun 1506. Tahun 1512, Portugal pertama kalinya menginjakkan kaki di Ternate di bawah pimpinan Francisco Serrao. Atas persetujuan Sultan, Portugal diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate. Portugal datang bukan semata-mata untuk berdagang, melainkan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, pala, cengkeh yang berada di Maluku. Sultan Bayanullah wafat meninggalkan pewaris-pewaris yang masih sangat belia. Janda Sultan Permaisuri Nukilah dan Pangeran Terwase, adik almarhum Sultan, bertindak sebagai wali. Permaisuri Nukilah yang asal Tidore bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore di bawah satu mahkota, yakni salah satu dari kedua putranya, Pangeran Hidayat dan Pangeran Abu Hayat. Sementara Pangeran Terwase menginginkan tahta bagi dirinya sendiri. Portugal memanfaatkan kesempatan ini dan mengadu domba keduanya hingga pecah perang saudara.
Kubu permaisuri Nukila didukung oleh Tidore, sedangkan Pangeran Teruase didukung oleh Portugal. Setelah meraih kemenangan, Pangeran Teruase justru dihianati dan dibunuh oleh Portugal. Setelah meraih Gubernur Portugal bertindak sebagai penasehat kerajaan dan dengan pengaruh yang dimiliki berhasil membujuk Dewan Kerajaan untuk mengangkat Pangeran Tabarigi sebagai sultan. Tetapi ketika Sultan Tabarigi mulai menunjukkan sikap bermusuhan, ia difitnah dan dibuang ke Goa, India. Di sana ia dipaksa Portugal untuk menandatangani perjanjian menjadikan Ternate sebagai kerajaan Kristen dan vasal kerajaan Portugal. Namun perjanjian itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Khairun, yaitu pada saat itu yang sedang memimpin kerajaan Ternate dari tahun 1534 sampai 1570. Perlakuan Portugal terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Khairun geram dan bertekad mengusir Portugal dari Maluku. Tanduk-tanduk bangsa Barat yang satu ini juga menimbulkan kemarahan rakyat yang akhirnya berdiri di belakang Sultan Khairun. Sejak masa Sultan Bayanullah, Ternate telah menjadi salah satu dari ketiga kesultanan terkuat dan pusat Islam utama di Nusantara pada abad ke-16 selain Aceh dan Demak setelah kejatuhan Malaka pada tahun 1511. Ketiganya membentuk aliansi untuk membendung sepak terjang Portugal di Nusantara. Tak ingin menjadi Malaka kedua, Sultan Khairun mengobarkan perang pengusiran Portugal. Kedudukan Portugal kala itu sudah sangat kuat. Selain memiliki benteng dan kantong kekuatan di seluruh Maluku, mereka juga memiliki sekutu-sekutu suku pribumi yang bisa dikerahkan untuk menghadang Ternate. Dengan adanya Aceh dan Demak yang terus mengancam kedudukan Portugal di Malaka, Portugal di Maluku kesulitan mendapatkan bala bantuan hingga terpaksa memohon damai kepada Sultan Khairun. Secara licik, Gubernur Portugal Lopes de Mesquita mengundang Sultan Khairun ke meja perundingan dan akhirnya dengan kejam membunuh Sultan yang datang tanpa pengawalnya. Pembunuhan Sultan Khairun semakin mendorong rakyat Ternate untuk menyingkirkan Portugal. Bahkan seluruh Maluku kini mendukung kepimpinan dan perjuangan Sultan Ba'abullah yang dimana pada saat itu telah menggantikan Sultan Khairun dengan masa jabatan 1570 dan 1583. Pos-pos Portugal di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia digempur. Setelah peperangan selama 5 tahun lamanya, akhirnya Portugal meninggalkan Maluku untuk selamanya pada tahun 1575. Di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, Ternate mencapai puncak kewijayaan. Wilayah membentang dari Sulawesi Utara dan Tengah di bagian barat hingga Kepulauan Marshall di bagian timur. Dari Filipina Selatan di bagian utara hingga Kepulauan Nusa Tenggara di bagian selatan. Sepeninggalan Sultan Ba'abullah, Ternate mulai melemah. Kerajaan Spanyol yang telah bersatu dengan Portugal pada tahun 1580 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Dengan kekuatan baru, Spanyol memperkuat kedudukannya di Filipina. Ternate pun menjalin aliansi dengan Mindanao untuk menghalau Spanyol, namun sayangnya gagal. Bahkan Sultan Said Barakati berhasil ditawan Spanyol dan dibuang ke daerah Manila. Kekalahan demi kekalahan diderita memaksa Ternate meminta bantuan Belanda pada tahun 1603. Ternate akhirnya berhasil menahan Spanyol, namun dengan imbalan yang amat mahal. Belanda akhirnya secara perlahan-lahan menguasai Ternate. Pada tahun 26 Juni 1607, Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Pada tahun 1607 pula Belanda membangun benteng Orange di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di wilayah Nusantara. Sejak awal hubungannya yang tidak sehat dan tidak seimbang antara Belanda dan Ternate menimbulkan ketidakpuasan para penguasa dan bangsawan Ternate. Di antaranya adalah Pangeran Hidayat, di mana Raja Muda Ambon yang juga merupakan mantan wali raja Ternate ini memimpin oposisi yang menentang kedudukan Sultan dan Belanda. Dia mengabaikan perjanjian monopoli dagang Belanda dengan cara menjual rempah-rempah kepada para pedagang Jawa dan Makassar, bukan kepada VOC.
Beberapa sultan Ternate berikutnya tetap berjuang mengeluarkan Ternate dari cengkraman Belanda. Dengan kemampuan yang terbatas karena selalu diawasi, mereka hanya mampu menyokong perjuangan rakyatnya secara diam-diam. Yang akhirnya pada tahun 1914 Sultan Haji Muhammad Usman Shah yang dimana memimpin kerajaan Ternate pada tahun 1896 sampai 1927 menggerakkan perlawanan di wilayah-wilayah kekuasaannya, bermula di wilayah Banggai di bawah pimpinan Khairuddin Tamangola, namun gagal. Di Jailalo rakyat Taduongi, Tawud Tuada dan Kau di bawah pimpinan KP Tabanau berhasil menimbulkan kerugian di pihak Belanda. Banyak prajurit Belanda yang tewas termasuk kontrol Belanda yaitu Agerbek dan markas-markas mereka diobrak-abrik. Akan tetapi karena keunggulan militer serta persenjataan yang lebih lengkap dimiliki Belanda, perlawanan tersebut berhasil dipatahkan. Kapita Banau ditangkap dan dijatuhkan hukuman gantung. Sultan Haji Muhammad Usman Shah terbukti terlibat dalam pemberontakan ini oleh karenanya berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 September 1915 nomor 47, Sultan Haji Muhammad Usman Shah dicopot dari jabatan sultan dan seluruh hartanya disita. Dia dibuang ke Bandung tahun 1915 dan meninggal di sana pada tahun 1927. Pasca penurunan Sultan Haji Muhammad Usman Shah, jabatan sultan sempat lowong selama 14 tahun dan pemerintahan adat dijalankan oleh Jogugu serta Dewan Kesultanan. Sempat muncul keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk menghapus Kesultanan Ternate, namun niat itu urung dilaksanakan karena khawatir akan reaksi keras yang bisa memicu pemberontakan baru. Sementara Ternate berada jauh dari pusat pemerintahan Belanda di Batavia. Dalam usianya yang kini memasuki ke 750 tahun, Kesultanan Ternate masih tetap bertahan meskipun hanya sebatas simbol dan sekedar pada budaya. Namun dan di sini jadi dapat disimpulkan bahwa kerajaan Ternate selama perjuangannya itu, selama datangnya Belanda dan para pelancong dari berbagai negara yang tujuannya bukan untuk berdagang melainkan menguasai rempah-rempah, kerajaan Ternate dengan unjuk gigi memberontak untuk melawan pasukan Belanda dan pasukan dari bangsa Portugal maupun Eropa, di mana raja-raja Ternate yang diawali dari Bab Masyur Malamo setahun di mana masa jabatannya 1257 sampai 1277 sampai sekarang, yaitu Haji Mudafar Shah atau Mudafar Shah yang dimana pimpinannya itu sampai 1975 sampai 2015. Inilah sejarah singkat yang bisa saya jelaskan mengenai kerajaan atau Kesultanan Ternate. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu kerajaan atau kesultanan dari Tidore. Pada awalnya yang disebut dengan Maluku meliputi Ternate, Tidore, Makian dan Moti. Keempat wilayah ini bernama Moluku Keiraha yang artinya persatuan empat kolano atau empat kerajaan. Demikian tulisan karya Kamaruddin Hidayat dan kawan-kawan dalam buku Menjadi Indonesia Abad 13 Eksistensi Islam di Indonesia. Dikutip dari buku Kesultanan Islam Nusantara pada tahun 2010 karya Dharma Wijaya. Sesudah terjadi perjanjian Moti pada abad ke-14 Masehi, kerajaan Makian pindah ke Bacan yaitu Halmahera Selatan, sedangkan kerajaan Moti pindah ke Jailalo Halmahera Barat. Adapun kerajaan Tidore dan Ternate tetap hidup berdampingan kendati kerap bersaing satu sama lain. Raja pertama Tidore adalah Sahajati yang merupakan saudara Masyur Malamo, raja pertama kerajaan Ternate. Berdasarkan berbagai sumber, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Sahajati telah memeluk agama Islam. Hamka dalam bukunya yaitu Sejarah Umat Islam menguatkan pendapat tersebut dengan menyebutkan bahwa saat itu di Maluku kepercayaannya ini masih Syam, yaitu memuja roh-roh atau leluhur nenek moyang. Penguasaan Tidore yang pertama masuk Islam adalah Ciriliati dengan geral Sultan Jamaluddin pada tahun 1495 sampai 1512. Sejak saat itu, kerajaan Tidore pun berubah menjadi kesultanan atau kerajaan yang bercorak Islam.
Sepeninggalan kerajaan Jamaluddin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur pada tahun 1512 sampai 1526. Kala itu, pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara, termasuk Tidore. Tidore kedatangan bangsa Spanyol yang diterima dengan baik. Sebelumnya kerajaan tetangga yakni kerajaan Ternate telah terlebih dahulu menjalin relasi dengan bangsa Portugis. Pada masa itu, Spanyol dan Portugis sedang bersaing menanamkan pengaruh di kawasan timur Nusantara. Suasana persaingan pun semakin panas. Portugis berambisi merebut Tidore dari pengaruh Spanyol. Dharma Wijaya dalam bukunya yaitu Kesultanan Islam Nusantara menyebutkan bahwa terjadi beberapa kali peperangan dengan Portugis dan Tidore. Pertikaian ini berakhir dengan perjanjian damai. Portugis bersedia menarik armadanya dari Tidore, namun dengan syaratnya adalah semua hasil rempah-rempah dari Tidore hanya boleh dijual ke Portugis dengan harga seperti yang dibayarkan Portugis kepada Ternate. Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada masa Sultan Saifuddin, yaitu pada saat beliau memimpin tahun 1657 sampai 1689, yang berhasil membawa kemajuan hingga Tidore disegani oleh kerajaan-kerajaan lain di Kepulauan Maluku. Masa keemasan Kesultanan Tidore juga dirasakan di era kepemimpinan Sultan Nuku pada awal abad ke-19. Sultan Nuku memperluas wilayah kekuasaan Tidore sampai ke Papua bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai Kepulauan Pasifik. Tak hanya itu, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk menghadapi penjajah Belanda yang dibantu Inggris. Kegemilangan mengusir bangsa asing membuat Kesultanan Tidore mencapai kemajuan dengan pesat. Di tengah suasana damai dan makmur, Sultan Nuku berpulang pada 14 November atau wafat pada tahun 1805 dalam usianya yang menutup atau menginjak 67 tahun. Pimpinan berjuluk The Lord of Fortune mewariskan masa-masa emas Kesultanan Tidore sebagai negeri yang diberkati dan berdaulat. Sepeninggalan Sultan Nuku, Belanda berusaha kembali mengincar Tidore. Hal ini diperparah dengan banyaknya polemik internal yang membuat Kesultanan Tidore akhirnya jatuh dalam penguasaan Belanda. Seiring kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Kesultanan Tidore bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidore, tepatnya Sofifi, ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Dan itulah sejarah singkat mengenai kerajaan Tidore, di mana kerajaan Tidore atau Kesultanan Tidore ini masih berdiri sampai sekarang, di mana pimpinannya itu yang pertama itu Kolano Syahjati, di mana bahkan sampai sekarang pada tahun 2012 sampai sekarang dipimpin oleh Sultan Hussein Shah. Begitulah sejarah singkat dari kerajaan Ternate dan juga kerajaan Tidore. Saya M. Rido undur diri, dan apabila ada kesalahan dan kurang baik dari saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.